Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Zahra Saadia, biasa dipanggil dengan Kak Alisa. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Alisa akan menjelaskan apa itu TKP. Nah, kemudian aspek dalam TKP itu sendiri. Dan kita akan membahas salah satu contoh dari soal TKP. Oke, baik. Apa itu TKP? Nah, TKP ini adalah tes ke karakteristik pribadi. Ya, adik-adik sekalian yang dapat adik-adik pahami bahwa TKP ini berkaitan dengan pribadi seseorang. Bagaimana ia dalam menyikapi sesuatu hal, dalam bagaimana ia mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Oke, aspek apa saja dalam TKP? Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan aspek pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Ada yang tahu? Oke, ada yang belum tahu ya. Nah, jadi pelayanan publik ini adalah berkaitan dengan kemampuan seseorang atau individu dalam menyikapi sesuatu hal, baik itu ia bersikap profesional, kemudian ia menjalankan sesuai dengan wewenang atau prosedur yang telah ada sesuai, kemudian ia transparan, ia tidak diskriminatif, kemudian ia memiliki sikap yang objektif, tidak ada memihak kepada sesuatu atau orang tertentu. Nah, jadi seperti itu. Nah, pelayanan publik ini selain tadi yang kakak sebutkan, berarti dia juga harus efektif, ya. Harus efektif, efisien, dan tepat, ya. Serta harus adanya pemenuhan secara effort, secara penuh gitu, secara baik gitu. Oke, effort. Oke, baik. Nah, kakak akan membahas salah satu contoh ya. Satu contoh di sini, atasan Anda meminta Anda untuk meninjau lokasi proyek. Nah, berarti Anda adalah anak buah ya, sebagai seorang pegawai. Nah, kemudian sepulang dari lokasi proyek tersebut, atasan Anda meminta bantuan Anda yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau tugas di hari itu. Nah, sebagai imbalannya, Anda mendapatkan bonus libur tambahan. Nah, libur tambahan. Sikap Anda bagaimana? Oke, berarti atasan Anda meminta bantuan dan nanti Anda akan mendapatkan bonus. Nah, bantuan ini yang tidak berkaitan dengan pekerjaan di hari tersebut ya. Di hari tersebut. Nah, oke. Di sini kakak akan tulis beberapa opsinya dan kakak bacakan. Nah, yang pertama, A, tetap masuk kerja karena merasa tidak enak dengan rekan lain. Tetap masuk kerja karena tidak enak dengan rekan kerja lain. Yang B, kakak baca ya, menerimanya karena bisa saya gunakan untuk berlibur dengan keluarga. Nah, menerimanya karena bisa saya gunakan untuk berlibur dengan keluarga ya. Sedangkan C, tetap masuk seperti biasa karena tugas tersebut tidak berkaitan dengan tugas kantor. Nah, berarti tetap masuk kerja karena tetap masuk kerja seperti biasa karena tidak berkaitan dengan tugas kantor. Tidak
berkaitan dengan tugas kantor. Sedangkan D, meminta libur tambahan pada saat saya membutuhkan saja. Meminta libur tambahan pada saat saya membutuhkan saja. Dan yang terakhir E, yaitu menolaknya dengan halus. Menolaknya dengan halus dan meminta ganti uang capek saja. Uang capek saja. Kita bahas ya adik-adik kakak sekalian. Nah, jadi tadi Anda adalah anak buah seorang pegawai atau atasan Anda. Nah, ketika atasan Anda pada hari itu kegiatan proyeknya sudah selesai. Tugas Anda pada kegiatan pekerjaan Anda sudah selesai. Nah, kemudian atasan Anda meminta bantuan Anda. Meminta bantuan Anda yang tidak berkaitan dengan pekerjaan di hari tersebut. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan imbalan atau bonus. Nah, bagaimana sikap Anda? Nah, sikap Anda bagaimana? Sikap Anda. Nah, bagaimana? Nah, baik, kakak kupas ya. Nah, jadi A, kita lihat dari setiap poinnya. A, tetap masuk kerja karena tidak enak dengan rekan lain, kerja lain. Nah, ini kita kupas. Tetap masuk kerja karena tidak enak dengan rekan lain. Nah, hal ini mengapa? Sedangkan kita dalam seorang, apakah itu seorang profesional, ia tidak ada unsur, ada rasa, ada hal sesuatu tidak enak karena ada rekan kerja lain. Berarti jikalau memang tidak ada, tetap berpikiran bahwa jikalau tidak ada pegawai yang masuk, berarti ia akan tetap memilih kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang B, berarti yang A tidak tepat. Yang B, menerimanya karena bisa saya gunakan untuk berlibur dengan keluarga. Nah, ini sudah tidak tepat ya teman-teman, kakak-kakak sekali, adik-adik sekalian. Nah, karena ini ada suatu unsur yang dapat mempengaruhinya, yaitu ya dengan kita mengikuti meminta bantuan, kita harus misalkan rekan bos kita meminta bantuan pada kita, maka kita harus profesional, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Nah, berarti B tidak. Yang C, tetap masuk kerja karena tidak berkaitan dengan tugas kantor. Nah, ini bisa kita simpan dulu ya, bisa kita opsikan dulu. Oke, yang D, meminta libur tambahan pada saat saya membutuhkan saja. Nah, berarti ini kurang tepat ya, karena mengapa? Karena ini sudah tidak profesional, tidak mandiri, tidak sesuai dengan aturan atau wewenang. Karena kita sebagai seorang pegawai ataupun anak buah di suatu perusahaan yang ada atasannya, maka kita harus profesional gitu, harus menempatkan sesuatu, tidak ada unsur yang tidak transparan. Nah, berarti ini tidak transparan. Dan yang terakhir, menolaknya dengan halus dan meminta ganti uang capek saja. Nah, ini sudah tidak tepat ya adik-adik sekalian. Meminta ganti uang berarti ia ada mengharapkan sesuatu hal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan uang capek saja. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, ya benar sekali. Tetap masuk kerja seperti biasa, dan yang walaupun hal itu yang tidak berkaitan dengan tugas kantor. Nah, jadi seperti itu. Oleh sebab itu dapat kakak sebutkan jawabannya yang tepat adalah di C, karena kita sebagai seorang pegawai, kita harus memiliki sifat profesional dan kita harus dapat menempatkan sesuatu dengan baik.
dan tidak ada mengharapkan sesuatu hal yang mempengaruhi dalam melakukan sesuatu hal. Oke, baik, terima kasih. Demikian atas pemaparan dari saya. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.